Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini semuanya karena anugerah-Mu. Saat yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita merenungkan, di sepanjang tahun ini, seberapa sering ketidaksabaran kita menimbulkan masalah dalam kehidupan kita. Sabar bukan hanya kebalikan dari amarah, tapi sabar juga adalah kebalikan dari sikap terburu-buru. Keinginan yang harus segera dipenuhi, juga kebalikan dari hawa nafsu dan kehendak yang ingin segera diwujudkan. Mari renungkan saudara, bagaimana keadaan hidup kita saat ini? Apakah merupakan hasil dari kesabaran atau hasil dari ketidaksabaran kita? Kitab Pengkhotbah 10 ayat 4 mengatakan bahwa kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di sepanjang tahun ini kita kurang sabar atau bahkan tidak sabar dalam berbagai hal, mari mulailah untuk bersabar. Sabar dalam perkataan dan dalam perbuatan kita. Sabar dalam menjalani proses, sabar dalam mewujudkan rencana, sabar dalam perjalanan hidup bersama Tuhan. Jangan sampai kita menyesal karena ketidaksabaran. Sesal di kemudian hari tidak ada gunanya kalau semua kesalahan sudah terjadi. Paku yang tertancap akan membekas bila dicabut, dan ketidaksabaran akan meninggalkan bekasnya yang sulit dihilangkan. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa artinya, saudara? Artinya adalah kesabaran membawa kemenangan. Jangan biarkan amarah, emosi, dan hawa nafsu mengacaukan situasi kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 disebutkan bahwa salah satu buah roh adalah kesabaran. Di situ tertulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sepanjang tahun 2020 ini banyak menguji kesabaran kita. Kita diajar untuk sabar dalam menahan diri di rumah, sabar dalam menghadapi anggota keluarga, sabar untuk menjalani keadaan yang tidak sesuai dengan rencana, sabar dalam proses, sabar dalam mengikuti rencana Tuhan, dan sabar dalam segala sesuatu. Pesan firman Tuhan buat kita semua adalah, bersabarlah, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersiap masuki tahun yang baru, dengan hati yang penuh kesabaran, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tahun 2020, kita lalui dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan kita masuki tahun 2021 dengan kesabaran dari Tuhan. Kesabaran kita akan membawa berkat dan kemenangan dalam hidup kita.
Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu hari ini mengajarkan kami tentang kesabaran. Betapa seringnya ya Tuhan, ketidaksabaran menimbulkan berbagai masalah dalam hidup kami, situasi kehidupan kami. Tapi saat ini kami belajar dari firman-Mu, agar kami menjaga sikap hati kami untuk tetap bersabar dalam segala keadaan. Tolong kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kesabaran yang daripada-Mu. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu ya Tuhan. Kami butuh pertolongan dan kuasa-Mu. Ubahkan kami ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang berkenan kepada Tuhan, yang memiliki buah roh dalam hidup kami. Di sepanjang tahun ini Tuhan, kami mau tinggalkan sikap ketidaksabaran, dan kami mau masuki tahun yang baru dengan hati yang sabar, sabar dalam berbagai hal, sabar dalam menghadapi berbagai perkara, sabar dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan bagi kami, sabar dalam menantikan waktu Tuhan, dan sabar untuk menunggu penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Sertai setiap langkah kami dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, sembuhkanlah ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Jamah mereka, berikan kekuatan baru dan kesehatan yang sempurna. Yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup mereka, berikanlah jalan keluar dan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami dan senantiasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.